sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan kepada kita karunia-Nya, hidayah dan inayahnya, bahkan seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan untuk surat baru. Pertemuan pertama untuk surat yang ke-17, surat Al-Isra. Karena pada pertemuan hari Senin yang lalu kita telah menyelesaikan seluruh isi surat An-Nahl. Semoga surat An-Nahl bisa kita pelajari terus-menerus masing-masing di rumah, lalu kita coba mengamalkannya. Pada malam hari ini kita masuk pada surat baru, surat Al-Isra, surat yang ke-17. Surat Al-Isra ini adalah surat yang berbicara tentang Isra, perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi perlu kita sampaikan bahwa di surat Al-Isra ini hanya ayat pertama yang berbicara tentang perjalanan malam tersebut. Ayat 2 dan seterusnya berbicara tentang Bani Israel yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dan nanti kemudian di pertengahan surat juga dibicarakan tentang salat di dalam surat Al-Isra. Jadi ada hubungan antara Isra dan salat. Kemudian Mi'raj biasanya kan disebutkan serangkaian. Isra Mi'raj. Nah kalau Mi'rajnya dibicarakan di surat lain, yaitu di surat An-Najm. Kalau Al-Isra atau surat Isra-nya perjalanan malam di surat Al-Isra. Sedangkan kalau Mi'raj dibicarakan di surat An-Najm, surat yang ke-53. Mari kita sama-sama memulai membaca surat Al-Isra dari ayat 1 sampai ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا لا تتخذوا دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
ذرية من حملنا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار عبادا لنا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي صدق العظيم رسوله الكريم صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله عليه الأطهار رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi Allah SWT melihatnya sebagai bagian daripada ibadah dan kecintaan kita kepadanya. Sehingga Allah SWT menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai wasilah bagi kita semuanya untuk nanti mengakhiri kehidupan kita di dunia dalam keadaan husnul khatimah dan diwafatkan bersama dengan Al-Abrar. Kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-17. Surat yang ke-17 adalah surat Al-Isra. Ada juga yang menyebutnya dengan Bani Israel. Jadi nama surat ini ada dua macam, ada yang menyebutnya Al-Isra, ada yang menyebutnya Bani Israel. Secara bahasa, Isra artinya perjalanan malam. Jadi kalau nanti ada Bani Israel, Israel itu adalah Nabi Yakub, karena kalau bepergian atau berpindah tempat, kejadiannya di malam hari. Maka disebut dengan Israel. Israel itu artinya bersifat malam hari. Surat ini masih turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 111 ayat. Dan pada malam hari ini kita mulai dengan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sekarang itu kan bagian tertentunya dijadikan sebagai tembok ratapan. Dan perlu kita sampaikan bahwa Nabi ketika
menjalani perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baik di Masjidil Haram itu belum ada bangunan juga, belum ada masjid maksud saya seperti sekarang. Jadi yang disebut masjid itu ada dua macam, bangunan atau tempat. Ya. Belakangan ini cenderung kita mengartikan masjid itu tempat, padahal bangunan, padahal itu aslinya tempat. Jadi sebelum dibangun oleh dinasti-dinasti yang datang belakangan, itu belum ada masjid seperti yang kita kenal sekarang di Mekah, yang terkadang kita bayangkan sebagai Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram dulu itu adalah tempat yang dimuliakan. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa, sebelum dibangun pakai kubah itu belum ada juga sebelumnya. Jadi itu dibangun belakangan setelah Islam masuk ke Palestina. Nah, maka sebelumnya adalah diklaim oleh Bani Israel atau orang Yahudi sebagai tembok ratapan, tempat mereka beribadah seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Di surat Al-Isra ayat 1 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang. Jadi kalau kita berbicara tentang Asra ini bukanlah Nabi yang berjalan. Karena ini adalah memperjalankan. Seperti kalau contohnya akhraja mengeluarkan, adokhala memasukkan. Ya, jadi kalau kharaja masuk, akhraja memasukkan, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Dokhala masuk, adokhala memasukkan. Nah, begitu juga dengan sini. Asra itu artinya memperjalankan di malam hari. Ya, apalagi di sini sudah ditambah lagi nanti di sini lailan. Maka lailan nanti di sini adalah merupakan taukid terhadap kata asra. Jadi subhanalladzi, maha suci. Siapa maha suci di sini? Tentu Allah. Jadi maha suci Allah yang asra memperjalankan bi abdi hambanya. Siapa yang disebut hambanya di sini? Ya Nabi Muhammad. Tapi kenapa tidak disebut nama nabinya? Contohnya misalnya bin Muhammadin atau bi Ahmadin, atau disebut bin Nabiyin atau bin Nabiyihi atau bi Rasulihi. Nah, inilah rahasianya, yaitu bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad karena telah mencapai derajat abad, dan kita tidak bisa mendapatkan lagi gelar Nabi karena sudah diabadikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir, Nabi penutup. Tetapi kita bisa menjadi abad. Jadi kita bisa menjadi abad. Jadi dalam Al-Quran itu konsep yang banyak dibicarakan adalah menjadi abad. Abad ini adalah ketika kita benar-benar menjadi hamba Allah. Kita harus jujur mengakui bahwa kita sekarang belum sepenuhnya menjadi hamba Allah. Sebagian hidup kita masih menjadi hamba dari kepentingan-kepentingan, hamba dari materi, harta benda, hamba dari nama baik, hamba dari predikat-predikat, hamba dari pangkat dan jabatan, banyaklah. Bahkan ada di antara kita menjadi hamba dari dirinya sendiri. Kita juga bisa menjadi hamba terhadap diri kita sendiri. Nah, yang disebut dengan abad itu adalah ketika orang itu benar-benar seperti budak belian, merasa seperti budak di hadapan Tuhannya. Apa itu budak belian? Budak belian itu adalah budak yang tidak memiliki dirinya sendiri lagi. Yang ada hanya majikannya saja. Jadi apa saja keinginan majikannya, itulah keinginan budak belian. Kalau ada budak belian yang tidak mengikuti keinginan atau keinginannya tidak sama dengan keinginan majikannya, nanti akan disiksa. Nah, hal yang sama dengan kita merasa menderita sebetulnya adalah akibat ulah kita sendiri. Kalau kita berhasil menjadikan diri kita sebagai hambanya, abadnya, maka itulah kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati manusia ketika menjadi hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya. Kalau kita menjadi hamba kepada dia, itu adalah luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah maha suci. Kata maha suci itu dia tidak punya kepentingan. Beda dengan manusia. Manusia punya kepentingan. Kalau kita menghambakan diri kepada manusia, dia punya kepentingan untuk kepentingan pribadinya. Tapi kalau Allah tidak punya kepentingan, subhana, maha suci dia.
Dan kata subhana ini adalah bentuk masdar daripada kata sabaha misalnya. Sabaha yusabbihu ini biasa kita terangkan di beberapa surat. Dari surat 59 seterusnya itu adalah sabaha. Ada juga fi'il mudhari'nya yusabbihu. Ada juga fi'il amrnya sabbih isma rabbikal ala, surat Al-A'la. Ya. Sabbih isma rabbikal ala alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Nah, jadi ada kata sabbaha fi'il madhi, ada yusabbihu fi'il mudhari, ada sabbih fi'il amr, dan ada juga subhana. Di ayat ini, di surat ini dimulai dengan subhana, baru kemudian abad. Ya, jadi kita tidak perlu ragu menjadi abad kepada dia karena dia tidak punya kepentingan. Kalau manusia kita jadi abad seperti dulu zaman dahulu kala, banyak majikan yang mengadu hambanya seperti ayam, yaitu jadi gladiator namanya. Jadi budaknya itu dikasih berkelahi dengan sesamanya budak. Dapat kita bayangkan. Sesama budak diadu pakai senjata tajam. Ya pasti ada yang mati nanti di sana, bahkan bisa dua-duanya mati. Jadi diadu seperti ayam. Itu dulu. Nah, kalau Allah tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena dimulai dengan kata subhan, maha suci dia. Dia tidak mungkin punya kepentingan sempit seperti itu. Maka subhana, maha suci Allah, alladzi yang asra memperjalankan bi'abdi hambanya. Dengan kata-kata asra memperjalankan hambanya di sini, maka runtuhlah seluruh keberatan-keberatan. Karena ada yang keberatan sampai mempertanyakan apakah perjalanan ini jasmani dan rohani atau hanya rohani saja. Dia katakan kalau jasmaninya juga berjalan, bagaimana bisa? Dengan kecepatan tinggi itu kan jasmani bisa runtuh, bisa meleleh. Karena kecepatan tinggi itu melahirkan panas yang luar biasa. Gesekan dari udara itu melahirkan panas. Nah, jadi banyak berpendapat bahwa yang berjalan itu hanyalah rohaninya saja. Nah, itu adalah kesalahpahaman atas pernyataan ayat ini. Kalau memang Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, nah itu benar, pasti hanya rohaninya saja. Nggak mungkin jasadnya berjalan dengan kecepatan tinggi, itu tidak mungkin dengan jasadnya. Kalau tidak percaya, cobalah naik pesawat, naik kapal terbang, lalu kemudian keluarkan tangannya. Itu pasti hancur tangannya di luar. Kenapa? Karena kecepatan pesawat komersial itu di atas 500, 600, bahkan ada yang 800 km per jam. Jadi ada sampai 800 km per jam atau sekitar segitu. Nah, bayangkan kalau dengan kecepatan itu kita keluarkan tangan, itu hancur. Nah, itu bayangan orang. Sementara di sini katakan ya Nabi Muhammad itu statusnya pasif. Statusnya dia diperjalankan. Jadi perumpamaan Nabi dengan kita adalah kita yang berada di atas pesawat. Duduk-duduk saja, terus sampai di Kuala Lumpur hanya dalam waktu 2 jam saja. 2 jam dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Kok bisa? Kalau ditanya, kamu kenapa? Dikatakan saya terbang. Nah, kata terbang di situ maksudnya bukan dia yang terbang, tapi pesawat yang terbang. Kenapa bisa kok cepat dan tidak rusak kita punya badan? Bahkan pakaian kita pun tidak terbang-terbang. Sebabnya karena bukan kita yang terbang. Bukan kita yang bergerak. Yang bergerak, yang terbang itu pesawat. Kita ini hanya diam, pasif. Jadi kita ini sebetulnya diterbangkan. Jadi kalau bahasanya itu pesawat menerbangkan si fulan dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Pesawat menerbangkan si fulan dari Jakarta ke Jeddah, Arab Saudi. Jadi bisa sampai ke Jeddah, Arab Saudi hanya sekitar 7 jam. Kenapa? Karena pesawat yang menerbangkan. Nah, begitulah juga di sini. Yang memperjalankan Allah. Kalau pesawat saja berkecepatan tinggi, bagaimana dengan Allah? Kalau Allah yang memperjalankan, otomatis keluar dari hukum ruang dan waktu. Karena kalau pekerjaan Allah diikat oleh ruang waktu, menjadi tidak masuk akal. Kalau Allah berbuat dan diikat ruang waktu, maka ruang waktu lebih kuasa daripada Allah. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal.
Dengan demikian di sini abadihi di sini hambanya hanya diperjalankan. Allah perjalankan. Nah, cuma penggunaan kata hamba di sini adalah syarat yang harus kita penuhi untuk diperlakukan Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kita menjadi kaki tangannya Allah namanya. Kita menjadi tangan kanannya Allah kalau kita sudah mencapai derajat abad. Misalnya Allah ingin memperbaiki kehidupan melalui kita. Allah ingin memperbaiki ekonomi masyarakat melalui kita. Tapi bisakah kita digunakan Allah? Jawabannya bisa, asal mencapai derajat abdihi, hambanya. Jadi yang kita kejar adalah status abdihi di sini. Baru kita bisa diperjalankan. Contoh yang paling nyata lagi adalah Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim tubuhnya yang tidak terbakar? Bukan. Karena Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi Allah yang meminta kepada api supaya api jangan membakar Ibrahim. Gitu. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang tidak terbakar. Allah yang berfirman kepada api. Memanggil api, ya nar, wahai api. Kuni jadilah bardan dingin. Wasalaman dan selamatkan Ibrahim. Jadi itu firman Allah kepada api. Jadi bukan Nabi Ibrahim. Hal yang sama terjadi pada waktu air terbelah, pada waktu Nabi Musa. Bukan Nabi Musa yang membelahnya. Bukan tongkat juga. Secara lahiriah tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut. Baru lautlah terbelah. Padahal sebetulnya Allah lah yang meminta kepada air untuk terbelah. Jadi Allah lah yang berfirman, berkata kepada air, terbelah, maka terbelahlah lautan itu. Jadi perbuatan Allah namanya. Nah bisa aja begitu. Dikasih begini mukanya orang buta, orang yang tunanetra, maka kemudian orang buta itu melihat. Itu bukan perbuatan Nabi Isa, tapi perbuatan Allah melalui tangannya Nabi Isa. Nah perbuatan-perbuatan ini, kalau perbuatan Allah, maka dia melampaui ruang waktu, melampaui hukum sebab akibat. Karena ruang waktu dan hukum sebab akibat adalah makhluknya. Kuasa Tuhan berlaku atasnya. Sehingga kalau Tuhan yang berbuat, maka sebab akibat tidak berlaku. Ruang waktu juga tidak berlaku. Jadi inilah yang harus kita pahami. Nah, bisakah kita diperlakukan? Itu pertanyaannya lagi ya. Bisa. Yang penting kita mencapai gelar abad di sini. Ya. Makanya kita di Al-Quran ini diajarkan bagaimana cara menjadi abad itu sebetulnya. Jadi Islam itu intinya bukan salat, puasa, zakat, dan sebagainya, haji, tapi bagaimana menjadi abad. Karena kalau kita misalnya berhaji tapi tidak abad, akhirnya nanti haji kita menggunakan alat untuk melakukan kejahatan, melanggar hak orang lain. Orang lain ngantri sampai 40 tahun, kita bisa langsung berangkat. Kenapa? Ya bayar mahal kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama juga begitu, harusnya membantu rakyat untuk lebih cepat berangkat haji, tapi alih-alih dibantu, kuotanya justru diperjualbelikan untuk kepentingan kantong pribadi mereka. Nah ini kan berarti tidak menjadi hamba sebetulnya. Bukan hamba Allah maksudnya, tapi dia hamba terhadap hawa nafsunya. Nah jadi tujuan haji tidak terjadi di sana. Padahal tujuan haji itu adalah agar kita meniadakan ego kita, agar kita hanya menjadi abad kepada Allah, bukan abad kepada hawa nafsu, bukan abad kepada kantong saku, bukan abad kepada orang-orang yang menitipkan kepentingan pribadinya kepada kita. Nah itulah dia. Makanya puncak abad itu haji sebetulnya. Makanya pada saat berhaji itu puncaknya di mana? Pada saat kita mulai melepaskan seluruh simbol-simbol keakuan kita yang melekat pada jam tangan, arloji, melekat pada baju, melekat pada celana panjang kita, melekat pada simbol-simbol kita, dibuka semuanya. Kita melucuti semuanya, karena itu membuat kita tidak menjadi hamba kepada Allah. Lalu kemudian kita pakai ihram saja, seperti itu. Jadi itu sebetulnya puncaknya abad itu pada saat berhaji. Makanya pada saat orang berhaji itu adalah orang yang mencapai derajat abad harusnya. Tapi seribu sayang, haji sekarang menjadi model saja. Menjadi strata sosial.
dikejar bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dapat title di belakangnya, di depannya nanti tulis Haji Muhammad Rusli Malik, kamu gitu. Menjadi sakral lagi kalau ditambah kiai lagi. Nah begitulah maksudnya. Jadi kita mengejar strata-strata, ya, predikat-predikat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada diri kita sendiri. Kita merasa puas dan senang kalau dipanggil Pak Haji. Kita merasa senang dan puas kalau dipanggil Pak Kiai Haji. Nah, seperti itulah. Apakah tidak boleh orang menggunakan dipanggil Haji? Boleh saja, tetapi kita sebagai orang yang dipanggil tidak boleh merasa bahwa kita merasa lebih hanya karena haji. Ya, apalagi kita juga begitu. Memilih seseorang jadi bupati, jadi presiden atau jadi gubernur karena dia Pak Haji. Saya tidak pilih si A karena tidak ada hajinya. Nah, itu salah juga. Ya. Jadi ini terjadi penyalahgunaan syariat agama sebetulnya. Syariat agama yang seharusnya menjadi jalan untuk meleburkan ego kepada Allah, tapi diubah menjadi jalan untuk mengangkat harkat dan martabat pribadi kita. Ya. Inilah penyalahgunaan agama secara lahiriah. Maka di sini dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kata-kata hambanya di sini cuma sekalian itu di dalam Al-Quran diulang-ulangi itu, bahwa setiap ada Al-Quran turun itu pasti hambanya. Coba kita lihat di sini nih. Coba kita lihat di sini surat Al-Furqan, surat Al-Kahfi nih ayat 1. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 1. Allah firman bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah, alladzi yang anzala menurunkan ala kepada siapa? Abdi, hambanya. Ya. Jadi diturunkan kitab suci kepada seseorang yang disebut nanti dengan nabi atau rasul karena dia adalah abdi. Jadi nabi, rasul itu hanya sebutan. Hakikatnya adalah karena dia menjadi abdnya. Ini jelas sekali. Allah menurunkan kitab suci kepada hambanya. Bukan karena dia namanya Muhammad, bukan karena namanya Ahmad, bukan karena dia nabi dan rasul, tapi karena dia adalah hambanya. Makanya dipilih nanti jadi nabi dan rasul adalah hambanya. Ya, harus hamba dulu baru dipilih jadi nabi dan rasul. Jadi alhamdulillah alladzi yang anzala menurunkan ala abdi kepada hambanya Alkitab suci. Ya, ini Al-Qur'an maksudnya kalau Nabi Muhammad kita di sini, ya. Walam yaj'al lahu wajah. Nah, dan kitab suci ini tidak boleh bengkok. Nah, kalau yang menerima kitab suci itu tidak menjadi tidak berstatus abad, nanti agama atau Al-Quran dibengkokkan, kitab suci dibengkokkan mengikuti kepentingannya, ya. Mengikuti kepentingannya. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan betapa Al-Quran itu disampaikan Nabi secara jujur karena dia adalah abadnya, hambanya. Contohnya di dalam Al-Quran itu kan ada sebetulnya ayat yang berkenaan dengan kepentingan pribadi Nabi, artinya harusnya disembunyikan, yang menyenggol kepentingan pribadi Nabi. Ya. Di dalam Al-Quran ada. Contohnya misalnya pamannya Abu Lahab, ya kan begitu. Nah harusnya kan kalau misalnya Nabi bukan abadnya bisa saja disembunyikan itu, nggak usah disebutkan di dalam Al-Quran, nggak usah disampaikan begitu. Cukup Nabi saja yang tahu. Kenapa? Ini kan pamannya, nggak enak sama pamannya kira-kira gitulah. Tapi Nabi tidak ada lagi kepentingan di situ. Bahkan masalah pribadi Nabi, contohnya misalnya berkenaan dengan Zaid, ya, dengan istrinya misalnya Zainab. Ya. Itu kan kemudian Nabi diceritakan bahwa kamu ingin kepada wanita itu. Nah, kalau Nabi bukan abad harusnya kan disembunyikan, karena itu kan menyangkut masalah pribadi. Tapi diungkapkannya itu dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh seorang abadi sehingga tidak dibengkokkan. Contohnya lagi surat At-Tahrim, ya, berkenaan dengan istri-istri Nabi. Lagi-lagi di situ kan harusnya kalau Nabi mau disembunyikan aja itu ayat, karena ayat itu menegur istri Nabi di situ. Nah, harusnya kan Nabi menyembunyikannya, karena itu berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Tetapi kenapa Nabi tidak menyembunyikannya? Ya karena Nabi abadihi. Kalau Nabi menyembunyikannya berarti menjadikannya sebagai bengkok.
Jadi kenapa Al-Quran itu tidak bengkok? Karena disampaikan oleh abadnya, hambanya. Kitab suci itu diturunkan kepada hambanya dan disampaikan kepada manusia oleh hambanya ini. Kita lihat surat Al-Hadid, surat 57, ayatnya 9. Sini Allah berfirman, huwaladzi, dialah Allah yang yunazzilu ala abdihi, yang menurunkan kepada hambanya ayatin bayinatin, ayat-ayat yang jelas. Maksudnya Al-Quran. Ya. Jadi cuma di sini yunazzilu artinya berasur-asur. Kalau anzala tadi turun. Huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinatin. Dialah Allah yang menurunkan kepada abad nih, terus ke abadi hambanya. Ya. Jadi kalau berkenan dengan Al-Quran pasti hamba mencapai derajat hamba. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Kalau kita ingin memahami kitab suci Al-Quran juga harus kita menekan ego kita sejauh-jauhnya. Sehingga pada saat kita membaca Al-Quran itu, ego kita tidak masuk. Ego pribadi, ego kelompok, ego komunal, ego mazhab, tidak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia nanti akan menjadi subjektif. Maka supaya Al-Quran kita pahami secara objektif, semua jenis kepentingan harus disingkirkan. Kita membaca Al-Quran sebagai orang yang lugu, orang yang tidak punya kepentingan, namanya Hanifah. Hanifan musliman. Hanif, lugu, tidak punya kepentingan, musliman, berserah diri hanya kepada Allah. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Jadi huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin. Untuk apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Bagaimana hamba ini mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya kalau dia sendiri gelap? Setiap ego sekecil apapun dalam diri kita itu adalah kegelapan. Misalnya dalam hadis ini dikatakan kiber, ya. Dikatakan dalam hadis bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada kiber dalam dirinya walaupun hanya sebesar zarah. Ya. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa saja yang di dalam jiwanya ada sebesar zarah saja kiber, rasa besar, rasa hebat, maka tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kiber itu sekecil apapun adalah memadamkan atau meredupkan cahaya. Maka karena Nabi itu adalah abadihi, maka dia bisa mengeluarkan kita manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Sehingga dengan begitu Allah kepada kalian Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah sampai tadi di abadihi. Jadi subhanalladzi asra bi abdi lailan, pada malam hari. Jadi pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari itulah komunikasi intensif antara hamba dengan Allah itu bisa terjadi. Apa sebabnya? Karena di malam hari itu kan boleh dikata suara-suara yang berkenaan dengan kebisingan dunia itu mengalami reduksi yang paling dalam. Jadi pada saat itu intonasi suara-suara dunia itu menjadi sangat redup pada malam hari. Maka pada saat itu kita bisa berbicara, berdialog dengan batin kita. Sedangkan kita sudah sampaikan bahwa Allah itu bertajalli pada diri kita melalui batin kita. Jadi siapa yang tidak pernah bisa melihat ke dalam batinnya, tidak akan pernah bisa menyadari kehadiran Allah bersamanya. Maka malam itu artinya apa? Malam itu ketika kita lepas dari apapun juga. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini adalah dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kenapa disebutkan minal masjid ilal masjid? Ya, disebutkan di sini. Minal masjid ilal masjid. Ya, bedanya di sini ada al-haram, di sini adalah al-aqsa. Tapi sama-sama masjid. Masjid itu secara bahasa artinya tempat sujud, isim makan dari kata sajadah yasjudu. Nah, kata dasarnya sajadah, apa sebabnya? Karena tanda seseorang itu adalah abad ketika mau sujud kepada siapa saja yang Allah perintahkan sujud kepadanya. Pelanggaran pertama hamba Allah atau makhluk Allah
di hadapannya bukanlah tidak salat, bukan tidak puasa, bukan tidak haji, tetapi tidak sujud ketika Allah meminta kepada seluruh makhluk, kepada malaikat semuanya, untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali satu makhluk yang bernama iblis. Jadi illa iblis. Kenapa dia tidak sujud? Ketika ditanya kenapa tidak sujud, dia katakan ana khairum minhu, saya kan lebih baik dari dia. Itu kibar itu. Berarti egonya masih ada, belum sampai kepada abad pada saat itu. Jadi pada saat itu iblis telah keluar dari tingkat keabadannya menuju kepada tingkat keakuannya. Jadi dia telah keluar dari alam baqa menuju kepada alam fana. Karena keakuan itu adalah fana. Maka kalau kita ini seperti Nabi ini harus perjalanan dari masjid ke masjid. Ya, artinya bahwa Nabi itu tidak pernah tidak sujud. Dan orang beriman itu kalau dia hamba tidak pernah tidak sujud. Dimanapun dia pergi dia sujud. Kan bisa kita ganti di sini juga. Minal baiti ilal maktabati misalnya. Atau minal baiti ilal maktabi misalnya. Dari rumah ke kantor, dari rumah ke pustakaan, dari rumah kemanapun juga. Itu artinya bahwa pada dasarnya walaupun rumah hakikatnya al-masjid, kantor hakikatnya al-masjid. Jadi dimanapun kita harus sujud. Ya. Jangan hanya sujud di masjid. Harusnya di setiap saat kita sujud. Banyak orang rajin masuk masjid, tapi kemudian di kantor dia korup. Kenapa? Ya karena berarti sujudnya hanya di masjid. Tidak sujud di semua tempat. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kata-kata masjid di sini kita artikan tempat sujud. Ya. Tempat sujud al-haram dan tempat sujud al-aqsa yang jauh. Ya. Alladzi barakna haulahu. Kalau tempat sujud itu diberkahi sekitarnya. Apa sebabnya Allah berkahinya? Karena di situ orang sujud. Orang sujud itu artinya mengundang, mendatangkan barokah. Linuriyahu min ayatina, sehingga hamba yang sujud seperti ini lalu kemudian bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran kami. Musyahada namanya. Jadi mencapai derajat musyahada. Ya. Kalau musyahada itu menyaksikan ayat. Apa ayatnya Tuhan? Ayatnya Tuhan adalah keindahan. Makanya orang yang sudah mencapai derajat ini tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada tempat dia tidak bersujud. Walaupun kelihatannya di tengah padang pasir, walaupun kelihatannya di atas pesawat, kapal terbang, tapi pada dasarnya dia adalah selalu bersujud, dimanapun adalah tempat sujud baginya. Di pasar tempat sujud baginya, di kantor tempat sujud baginya, di kedai tempat sujud baginya, di kebun tempat sujud baginya, di laut bagi nelayan tempat sujud baginya. Di mana-mana pun tempat sujud. Minal masjid ilal masjid. Jadi pergerakannya itu adalah minal masjid ilal masjid, sehingga yang ada hanyalah keindahan. Makanya cucu Nabi, putri daripada Fatimah Zahra yang bernama Zainab Al-Kubra, mengatakan ketika menyaksikan kejadian yang terakhir di Karbala, dia mengatakan mara'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Apa sebabnya? Karena dia adalah abad. Dia bukan nabi, tapi dia adalah abad. Ingat, dia bukan nabi karena dia adalah perempuan. Nabi kan kebanyakan dari laki-laki semuanya. Tetapi dia mencapai abad. Jadi dengan demikian, dia mendapatkan gelar nabi laki-laki, rasul laki-laki. Tapi semua orang bisa mendapatkan abad. Dan pada level itu semuanya sama bagi Tuhan. Kalau dia mendapatkan abad. Ketika mencapai derajat abad, kata-kata yang keluar, mara'aitu illa jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa yang didengar Allah? Hati kita. Ya. Apa namanya? Dialog hati kita dengannya. Al-Basir melihat tindakan kita, perbuatan kita, tindakan syariat kita yang lahiriah itu kelihatan. Jadi selalu kita sampaikan syariat bukan berarti ditinggalkan, dilakukan, tetapi tidak berhenti di syariat. Innahu huwas sami'ul basir. Ya. Ayat berikutnya, jadi itulah tadi perjalanan Isra Nabi. Nah berikutnya bicara tentang Bani Israel. Ya. Yang kemudian agamanya yang terkenal adalah agama Yahudi. Sebetulnya Bani Israel itu
tidak bisa diidentikan dengan Yahudi saja sih sebetulnya. Karena Nabi Isa itu juga adalah Bani Israel, ya, dan dia agamanya Nasrani, jadi tidak harus. Wa ataina Musal kitaban. Ini sama tadi Nabi Muhammad tadi kan Alkitab juga. Jadi kita lihat tadi di sini kan Nabi Muhammad ini surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba. Al-Hadid juga begitu. Walladzi yunazzilu ala abdi ayatin bayinatin alkitaba juga ini. Nah, di sini jadi dikatakan wa ataina Musa, dan kami juga berikan kepada Musa alkitab, kitab suci. Jadi kitab suci juga yang kemudian diberi nama dengan Taurat atau Torah. Ya. Jadi kalau Alkitab ini nama umum, nama universal. Alkitablah yang diberikan kepada Musa, Alkitablah yang diberikan kepada Daud, Nabi Daud, Alkitablah yang diberikan kepada Nabi Isa, Alkitablah diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang Alkitab yang diberikan kepada Nabi Musa diberikan nama khusus yaitu Taurat. Alkitab yang diberikan kepada Daud, Nabi Daud diberikan nama khusus namanya Zabur. Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Isa diberi nama khusus namanya Injil. Nah, dan itu diberikan dalam Al-Quran, nama Taurat dan Injil. Nah, sedangkan Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kita adalah Al-Quran. Sehingga sebetulnya siapa saja yang mendapatkan kitab suci dari Allah, atau maksudnya umat mana saja yang mengikuti Nabi yang mendapatkan kitab suci dari Allah, namanya ahli kitab. Jadi sebetulnya ahli kitab itu secara khusus adalah Yahudi dan Nasrani, tetapi secara umum Islam juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kita, nabinya orang Islam, juga mendapatkan Alkitab, walaupun nanti nama khususnya Al-Quran. Jadi wa ataina Musal kitaba, kami berikan kepada Musa kitab suci, wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia kitab sucinya itu hudan. Jadi hu-nya di sini sebetulnya bisa dua. Bisa bermakna Alkitab, bisa bermakna Nabi Musa juga. Kenapa? Karena ketika kami berikan kepada Musa dan Alkitab, berarti Musa dan Alkitab ini menjadi setara. Ya. Jadi ini sama jadinya. Jadi kita tulis di sini menjadi setara di sini. Setara. Musa adalah Alkitab, Alkitab adalah Musa, kaitannya dengan Taurat. Sehingga ketika dikatakan waja'alnahu, hu-nya bisa kembali kepada Musa, bisa juga kembali kepada Alkitab. Kami jadikan Musa sebagai petunjuk. Kami jadikan kitab sucinya sebagai petunjuk sama. Ya. Makanya Musa di sini adalah Alkitab yang berbicara, Alkitab An-Natiq. Sedangkan Alkitab di sini adalah yang samit. Ya. Alkitab adalah Taurat yang samit. Waja'alnahu, dan kami jadikan dia hudan, petunjuk, li Bani Israel, untuk Bani Israel. Jadi ini secara spesifik disebutkan Bani Israel. Ya. Jadi petunjuk yang diberikan oleh Musa secara khusus untuk Bani Israel, tapi tidak terbatas pada Bani Israel. Ulangi lagi, untuk Bani Israel, tapi tidak terbatas pada Bani Israel. Kenapa? Karena setiap kitab suci dari Allah itu pasti universal sifatnya. Allah tattakhizu min duni wakila. Isi kitab suci ini, intisarinya adalah agar tidak mengambil selain daripada aku wakil pelindung. Jadi tauhid isinya. Jadi jangan mengambil wakil selain daripada aku, min duni. Ya. Jadi isinya adalah agar kalian, wahai Bani Israel, tidak mengambil selain aku wakila. Jadi jangan mengambil selain aku wakil. Jadi wakilnya hanya Allah. Ketika Bani Israel mengambil wakil selain daripada Allah, misalnya wakilnya kepada konglomerat atau misalnya oligarki global, maka lahirlah Zionisme. Akhirnya apa yang terjadi? Yang muncul adalah bukan sebagai petunjuk bagi seluruh Bani Israel dan bagi manusia, tetapi menjadi sumber malapetaka bagi manusia. Melakukan kejahatan. Jadi oleh sebab itulah Allah mengingatkan kepada Bani Israel, jangan mengambil selain aku sebagai wakil. Apakah yang berlaku Bani Israel? Enggak. Siapa saja yang menjadikan selain Allah sebagai wakilnya pasti akan cenderung melakukan kejahatan atau kesalahan. Melakukan keburukan. Kenapa? Karena selain daripada Allah itu selalu bias. Selalu terbengkokkan, kalau istilahnya tadi iwaja. Surat Al-Baqarah kita lihat di sini. Tegas di sini tentang Nabi Musa diberikan kitab suci.
Surat Al-Baqarah ayat 87. Walaqad ataina Musal kitaba. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab suci, Alkitab, ya, Taurat. Wa kafaina min ba'dihi birusul. Dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul yang lain, bukan hanya Musa saja, tapi masih ada rasul di sini bentuk jamak. Kami susulkan beberapa rasul lagi setelah Nabi Musa, ada misalnya Nabi Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Itu yang bisa kita sebut, masih ada lagi. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat, dan kami juga berikan kepada Nabi Isa al-bayinat. Jadi artinya apa? Kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab, kepada Nabi Isa juga adalah kitab. Tapi kenapa disebut al-bayinat? Karena kitab suci yang diberikan kepada Nabi Isa selain bersifat mandiri sebagai Injilnya Nabi Isa, tetapi juga penjelasan terhadap kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi al-bayinat. Wa yadnahu, dan kami memperkuat dia Nabi Isa birohil kudus, dengan Ruhul Kudus. Dengan Ruhul Kudus. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi perhatikan, tahwa anfus kita bisa singkatkan hawa nafsu. Ini kan anfus bentuk jamak. Anfus bentuk tunggalnya nafs, jadi hawa nafsu. Apakah tiap kali datang kepada kalian rasul yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, lalu kalian menyombongkan diri. Istikbar ini kiber tadi. Ya. Jadi setiap kali berdasarkan hawa nafsu mesti kiber. Nah, karena sudah kiber, apa yang terjadi? Maka kitab suci kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih isinya. Ya, yang sesuai dengan hawa nafsu kita pakai. Yang tidak sesuai kita tidak pakai. Ya. Maka itulah sebabnya banyak yang tidak membaca atau menyampaikan kitab suci secara utuh kepada masyarakat. Karena takut menyinggung penceramahnya sendiri, kan begitu. Nah, sepertilah Bani Israel ini. Fafariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wafariqan taktulun, sebagian nabi pembawa kitab suci kalian dustakan, sebagian nabi pembawa kitab suci kalian bunuh. Nah, inilah terjadi. Kalau tidak didustakan, dibunuh. Dimas Kaiser bahagia. Apakah umat Islam tidak seperti ini? Ya, kita serahkan kepada kita masing-masing untuk melakukan penilaian dalam sepanjang perjalanan umat Islam dari Nabi sampai sekarang. Ya. Jadi fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Yang jelas ketika terjadi perang saudara itu pasti ada ayat yang didustakan di sana. Wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 35, Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba, dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab suci. Wa ja'alna, dan kami jadikan ma'ahu, bersama dia, akhahu, saudaranya, Haruna wazira, Harun sebagai pembantunya, wazirnya. Jadi kita lihat nih, bahwa walaupun kitab suci itu sudah sempurna, di tempat lain dikatakan tamaman, ada kata tamaman di tempat lain, tetapi Allah pun menyertakan bersama Nabi Musa Harun sebagai pembantunya, sebagai pengirimnya. Jadi artinya Pak ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa walaupun sempurna seorang nabi, tetap ada pengirimnya. Kenapa? Karena dia menjadi cikal bakal penggantinya. Cikal bakal penggantinya. Yang meneruskan itu harus memiliki memahami kitab suci. Kitab suci itu harus menyatu dengan jiwanya juga. Maka di sini kita lihat bahwa pembawa kitab suci itu harus ada penggantinya, dan penggantinya itu bukan orang sembarangan, pasti akhahu, saudaranya. Ya, namanya saudara dalam Al-Quran itu bisa saudara kandung, bisa sepupunya, sepupu saudara juga. Ya. Jadi akhahum Haruna wazira. Jadi disebutkan bahwa Nabi Musa kami berikan kitab suci, tapi juga dibantu oleh saudaranya. Ingat, kepada Nabi Harun tidak diberikan kitab suci. Dia hanya menguasai, meneruskan kitab suci ini. Karena kita tahu bahwa kitab suci yang besar itu hanya diberikan kepada ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad kita. Nah, jadi sini dikatakan bahwa Nabi Musa diberikan kitab suci, dan bersamanya ada saudaranya namanya Harun sebagai wazirnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pembawa kitab suci harus ada pembantunya yang akan meneruskan risalah itu
Karena namanya nabi kan manusia seperti kita, basyaran juga. Dia akan mati juga, atau dia pergi juga. Ketika dia pergi atau mati, maka harus ada penggantinya, penerusnya. Penerusnya harus yang menguasai kitab suci, yang dalam jiwanya menjelma kitab suci yang sempurna dan telah diapresiasi, setelah dievaluasi oleh nabinya bahwa itu sudah benar. Jadi kalau dosen saja tidak mungkin tiba-tiba pergi tanpa ada asistennya, penggantinya, masa iya nabi pergi tidak ada penggantinya? Ya. Jadi kalau dosen pergi, pasti harus ada penggantinya, namanya asisten dosen. Misalnya dosennya tiba-tiba ditugaskan ke luar negeri, maka kemudian yang menjalankan tugas-tugas kedosenannya adalah asisten dosen yang dipercaya, yang oleh sang dosen diketahui ini cocok, ini dia sudah tahu isi mata kuliah saya, sudah mengerti, sudah paham semuanya. Nah, jadi yang mempersiapkan asisten dosen adalah dosennya. Yang mempersiapkan Harun adalah Musa. Bisa kita baca di tempat lagi ayat lain. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa Musa mempersiapkan penggantinya tuh Harun wazira. Yang mempersiapkan ini Musa. Kemudian di-approve oleh Allah. Ya. Jadi kita bisa lihat di tempat lain ini ya, bahwa yang mempersiapkan itu adalah Musa. Ayat 3. Siapakah Nabi Musa itu? Zurriyatan man hamalna ma'al Nuhin. Dia adalah keturunan yang telah kami bawa di dalam perahu bersama dengan Nabi Nuh. Dan di atasnya Nabi Musa siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga disebutkan sebagai keturunan daripada Nabi Nuh. Bahkan disebutkan syiahnya Nabi Nuh. Seperti itu. Jadi ini kan Nabi Musa kan keturunan Nabi Ibrahim. Ingat tadi Nabi Musa itu keturunan dari Bani Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu cucu dari Nabi Ibrahim. Kalau disebut namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah juga keturunan dari orang yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh juga, itu Nabi Ibrahim. Ya. Di sini pun disebutkan bahwa Nabi Musa itu zuriatan man hamalna ma'al. Jadi nabi-nabi itu adalah zuriat dari nabi sebelumnya. Jadi konsep kenabian dalam Al-Quran adalah berjalan berdasarkan garis keturunan zuriat, bukan di luarnya itu. Bahwa sahabat-sahabat Nabi punya peran yang sangat penting di dalam kenabiannya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu harus kita akui dan harus kita muliakan sahabat-sahabat Nabi. Tetapi kontinuitas kenabian dan kitab suci mengalir berdasarkan alur keturunan yang disebut dengan zuriat. Di sini pun dikatakan bahwa Nabi Musa itu adalah zuriatan man hamalna manuhin. Nabi Musa itu adalah zuriat keturunan, yang zuriat itu keturunan biologis dan sekaligus ideologis. Ya. Zuriatan keturunannya man, orang yang hamalna kami bawa ma'anuhim bersama Nabi Nuh. Jadi artinya keturunan orang-orang yang berada di atas perahunya Nabi Nuh atau keturunan Nabi Nuh sendiri. Ya. Jadi konsepnya zuriat di sini. Ya. Kenapa Nabi Nuh itu adalah kemudian melahirkan keturunan-keturunan suci juga? Karena dikatakan innahu kana abdan, ini perhatikan ini, abad lagi di sini. Jadi konsepnya selalu abad lagi di sini, abdan ya. Syakura ya. Sungguhnya dia Nabi Nuh itu adalah abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ya, Nabi adalah hamba yang bersyukur, maka kemudian keturunan-keturunannya lah yang kemudian meneruskan risalah kenabiannya. Sebagaimana nanti sampai kepada Nabi Ibrahim pun mengatakan supaya diteruskan oleh zuriat saya juga. Jadi zuriat apa namanya? Jadi alurnya itu adalah zuriat. Hari kita lihat lagi di sini contohnya ya. Surat Ali Imran ayat 33 34. Allah berfirman, "Inna Allah, sungguhnya Allah istafa memilih Adam wa Nuhan Nuh wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim,
Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Alal alamin. Siapakah mereka ini? Siapakah Ali Imran? Siapakah Ali Ibrahim? Siapakah Nuh? Siapakah Adam? Dikatakan zurriyatan ba'duha min ba'din. Mereka itu adalah zuriat sebagian daripada sebagian lain. Jadi saya kita katakan bahwa keluarga Imran adalah zuriat daripada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim zuriat daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh zuriat daripada Nabi Adam. Begitulah. Sampai ke bawah. Berarti Nabi Muhammad kita adalah zuriat daripada Nabi Ibrahim, zuriat daripada Nabi Nuh, zuriat daripada Nabi Adam. Sampai nanti akhir zaman. Konsepnya adalah apa? Zuriatnya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim ala Imran wa ala Imrana ala alamin zurriyatan ba'duha min ba'din. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Mereka adalah keturunan zuriat sebagian mereka terhadap sebagian lain. Wallahu, dan Allah Sami'un Basir, Maha mendengar, Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi saya kira jemaah sekalian jelas sekali ya. Kita lihat lagi surat Maryam. Jadi ingat, konsep inti Al-Quran itu adalah zuriat dalam garis keturunan kenabian. Surat Maryam 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka itu yang disebutkan di atas nabi-nabi yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, itu kenikmatan kenabian, nikmat kenabian. Minan nabiyyin, dari nabi-nabi. Dari mana? Min dzurriyyati Adam, dari zuriatnya Adam. Jadi jelas alurnya zuriat lagi, dari zuriatnya Adam. Wa mimman hamalna ma'anhum, sama dari surat Al-Imran. Dan dari orang-orang yang kami angkut bersama Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari zuriat Ibrahim. Zuriat Ibrahim nanti lahirlah Nabi Muhammad kita. Karena Ibrahim punya anak namanya Ismail, nanti ke bawah lahir Nabi Muhammad. Wa Israel, Nabi Yakub di sini. Kita sudah sampai tadi Israel, Nabi Yakub. Jadi zuriatnya Ibrahim, zuriatnya Nabi Yakub. Wa mimman hadaina wa ijtabaina, dan dari siapa saja yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman, ciri-ciri mereka sama apabila ditelaahkan, dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah Maha Pengasih, kharru, mereka tersungkur sujud dan sujud. Maka tadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid itu adalah tempat sujud. Ya. Harru sujadan wa bukiya. Mereka tersungkur sujud sambil menangis. Kalau sekarang orang mendengar ceramah apa? Sekarang adalah tertawa terbahak-bahak. Menangis bukan karena takut kepada Allah, tapi karena saking banyaknya ketawa. Jadi keluar air matanya karena ketawa. Sekarang agama bukan tersungkur sujud dan bukia, tetapi orang sekarang kalau mendengarkan ceramah terpingkal-pingkal. Ya. Semakin terpingkal-pingkal, semakin dianggap ustadznya paling berhasil. Jadi bukan harus sujadanya, tetapi terpingkal-pingkalnya. Padahal adakah yang lebih benar daripada ayat ini? Ya, mereka ini dianggap sebagai maksumin, orang-orang suci. Mereka ini adalah nabi-nabi, karena mereka itu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, tersungkur sujud dan menangis. Ya. Ingat, dibacakan kepadanya apa? Ayat-ayat Ar-Rahman. Sekarang juga dibacakan kepada umat Islam bukan ayat Ar-Rahman, tapi cerita-cerita ya, yang di luar Al-Quran. Jadi mereka tersungkur sujud sambil menangis. Mereka ini. Ya. Siapa mereka? Zuriatan tadi. Zuriatan ini. Zuriati Adam, Zuriati Ibrahim. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, jemaah yang berbahagia, lengkap ya kalau kita lihat bahwa Al-Quran itu menjelaskan bahwa nabi-nabi berkelanjutan itu melalui zuriat. Dan nabi-nabi ini harus berkelanjutan sampai akhir zaman. Nabinya berhenti pada Nabi Muhammad kita, tapi kenabian ataukah pengajaran kenabian itu harus berlangsung sampai hari kiamat oleh manusia-manusia terpilih, ya. Manusia suci. Mas sekalian, kalau rajin ke masjid, melihat orang tempat-tempat hafal Quran, pasti menyaksikan perbuatannya sama kan? Ya, pasti begini-begini, manggut-manggut karena membaca. Yang dibaca ini jangan pikir Al-Quran ini, yang dibaca ini Taurat. Ini adalah Yahudi nih, ini adalah orang Bani Israel. Ya. Nah, dia pun rajin membaca. Jadi pertanyaan apa bedanya kalau kita lihat? Ya. Sekarang umat Islam memang tidak melakukan genosida terhadap Gaza, tapi berdiam diri terhadap Gaza.
Ya. Dan akhirnya kembali hampir sama saja sih sebetulnya. Wa qadaina, dan kami telah menetapkan ila Bani Israel, kepada Bani Israel, fil kitab, dalam kitab suci. Jadi harus ada dalam kitab suci. Ya. Kalau begitu tanya di mana ya? Di antaranya di sini disebutkan ini di ayat 4 ini. Kan ini kitab suci Al-Quran. Dalam kitab suci sebelumnya juga ada. Ya. Boleh jadi karena itu sehingga kemudian kitab Bani Israel itu atau ke Yahudi membuat semacam tandingan ataukah selain daripada Taurat, misalnya Talmud kamu itu. Jadi bukan Taurat, terutama Talmud, dan ada lagi yang lain. Sama juga di saudara kita di Kristiani, bukan Injil yang ditulis oleh murid-murid Nabi Isa seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja yang disebut sebagai Injil, tapi juga surat-surat Rasul Paulus disebut disetarakan dengan Injil. Nah, begitu umat Islam sekarang ini. Umat Islam itu seakan-akan yang disucikan bukan hanya Al-Quran, tapi hadis-hadis juga. Ya. Hadis-hadis juga. Ya. Seakan-akan disetarakan dengan Al-Quran. Jadi apa yang terjadi? Sekarang kita lihat, yang mana yang dipedomani umat Islam sebetulnya? Kita menganggap hadis dan Al-Quran beda, tapi yang dipedomani itu sama. Maksudnya disejajarkan hadis dan Al-Quran. Ya. Bahkan lebih banyak hadis dipakai daripada Al-Quran. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian ada penambah. Jadi kalau di Taurat, di Yahudi Taurat ditambah dengan Talmud, ya. Kemudian di Kristen ditambah selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah dengan surat-surat Rasul Paulus. Kalau di kita ditambah juga dengan hadis-hadis Abu Hurairah, hadis-hadis misalnya dari Imam Bukhari, hadis-hadis dari dari Muslim dan sebagainya. Ya. Apakah hadis-hadis itu tidak boleh? Boleh aja, tetapi tetap statusnya nomor 2, sekunder daripada Al-Quran. Ya. Bahkan ada lagi yang cuma buku-buku pendapat-pendapat orang saja yang dipelajari. Ya. Bolehkah kita pelajari pendapat orang-orang? Boleh aja. Kalau kita masuk di kuliah, misalnya kuliah fakultas mesin, ya tentu buku ahli mesin dipelajari. Masuk di fakultas kedokteran, tentu buku-buku para dokter-dokter senior yang telah menulis buku yang dipelajari. Tapi kalau kita bicara Islam, ya tentu Al-Quran, dua hal yang berbeda. Kita masuk dalam ilmu ekonomi, ya tentu buku yang kita baca buku yang merumuskan pertama kali ilmu ekonomi, seperti misalnya Adam Smith, Paul Samuelson misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi itu kita pakai bukunya. Tapi kalau bicara tentang Islam kan jelas textbooksnya adalah Al-Quran. Sumber-sumber primernya Al-Quran. Ya. Tapi seribu sayang sangat sedikit umat Islam yang mau bersungguh-sungguh pelajari Al-Quran. Itu yang menyebabkan umat Islam ya terkadang juga bersemangat, tetapi semangatnya lagi-lagi tidak berdasarkan Al-Quran, sehingga semangat hanya semangat doang. Ya. Harusnya kan semangat ini terpandu, terbimbing, terorientasikan oleh kitab suci Al-Quran, sehingga dia benar, dia sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan wa qadaina ila bani Israil fil kitabi, apa ketetapannya? La tufsidunna fil ardi marratain. Kamu, siapa kamu Bani Israel? Pasti akan buat kerusakan di muka bumi marratain 2 kali. Wala ta'luna uluan kabira, dan kamu lakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Ya. Kamu lakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Dan ini yang kita saksikan sekarang. Ya. Kita saksikan pada hari-hari ini jemaah sekalian, bagaimana Bani Israel itu telah membombardir Palestina, dan Palestina yang tadinya semuanya wilayahnya yang sekarang ada di Timur Tengah, sekarang dikuasai Israel. Cobalah kembali kepada sejarah pada tahun 1900. Adakah negara Israel? Jawabannya tidak ada. Ya. Jawabannya tidak ada. Ya. Kenapa? Bahkan penduduknya pun tidak dari sana. Kalau misalnya dulu Indonesia tidak ada, yang ada adalah Hindia Belanda. Tetapi yang membentuk negara Republik Indonesia sekarang adalah itu juga. Artinya penduduk yang merasakan penjajahan Belanda dulu. Kemudian membuat negara namanya Negara Republik Indonesia. Mungkin dulu tidak ada misalnya nama Malaysia, yang ada adalah Melayu misalnya. Tapi yang mendiami Malaysia sekarang itu juga waktu dijajah oleh Inggris. Hanya karena melepaskan diri dari Inggris, baru kemudian membuat negara. Begitulah juga yang lain-lain. Artinya masih itu juga yang membuat negara di tempat itu. Tapi yang terjadi di Palestina, kenapa? Karena yang buat negara itu adalah orang yang datang dari negara lain.
datang ke tempat itu, mengusir penduduknya, membunuh penduduknya, mematikan ekonominya, merampas tanah-tanah mereka, menghancurkan rumah-rumahnya, baru membuat negara di atas tanah-tanah orang lain. Ya. Jadi ini namanya bukan hanya penjajahan, tapi ini adalah perampokan, perampasan, ya, di tengah-tengah mayoritas umat Islam di sekitar situ. Jadi sebenarnya apa? La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Kamu pasti akan buat kerusakan di muka bumi 2 kali dan benar-benar melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Surat Al-Araf, surat 785. Allah berfirman, "Wa ila Madyan akhahum Syuaiban." Dan kepada negeri Madian, kami juga utus saudara mereka, Nabi Syuaib. Qala, berkata Nabi Syuaib, ini Nabi Syuaib itu adalah nabi yang dianggap atau dinilai sesama dengan Nabi Musa, walaupun dia lebih senior, karena berdasarkan riwayat kan anaknya Nabi Syuaib diperisti, salah satu dari anak Nabi Syuaib diperisti oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa datang ke Madian. Qala, berkatalah Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, maksudnya Madian, kaum Madian. Ya budullah itu sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah yang pantas kalian sembah selain daripada Dia. Faqad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian keterangan yang jelas, bukti-bukti yang jelas. Ya. Kalau Nabi Syuaib, karena waktu itu Nabi Musa belum dapat Taurat ketika berjumpa, ya tentu kitab suci yang dimaksud yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ya. Min rabbikum fa'auful kaila, maka kemudian penuhilah takaran. Wal mizan, penuhi timbangan. Di kata-kata takaran timbangan ini bisa diartikan juga dengan janji. Wala tabkhasun nas, jangan mengurangi hak-hak manusia. Asya'ahum, ya, sedikit apapun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahi, jangan buat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Jadi orang nanti akan buat kerusakan di muka bumi setelah sebelumnya berani mengurangi hak-hak orang lain. Ingat juga sekalian, kalau kita bermasyarakat, orang di sekitar kita itu punya hak juga untuk hidup, punya hak untuk tidak diganggu oleh suara-suara yang mengganggu mereka. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itu yang terbaik bagi kalian kalau kalian beriman. Surat Al-Isra ayat 43. Surat 17 yang kita sekarang lagi bahas. Nah, di sini ada kata-kata subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Jadi apa yang mereka katakan itu tidak seperti itu Allah. Jadi mereka mengatakan Allah itu punya anak dan sebagainya. Subhanahu wa suci Allah. Sama saat tadi di permulaan surat Al-Isra ini kan subhanallah. Di sini subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah lagi maha tinggi, amma yaqulun, dari apa yang mereka katakan. Bahkan Allah itu adalah uluwan kabira. Jadi yang berhak melakukan uluwan kabira itu adalah Allah SWT. Karena kalau Allah melakukan uluwan kabira, maka itu bukan penyalahgunaan, bukan salah. Tapi kalau uluwan kabira dimiliki oleh orang yang salah, yang tidak mencapai derajat abad, maka seperti yang dilakukan di Bani Israel di sini. Ya. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna uluwan kabira. Jadi dia melakukan kerusakan di muka bumi dengan menyalahgunakan nama Allah uluwan kabira. Dia menyombongkan diri yang sebesar-besarnya sehingga menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan. Namanya bangsa pilihan seakan-akan adalah sah untuk menindas dan membunuh bangsa-bangsa lain. Kalau memang dia bangsa pilihan, justru kata pilihan itu adalah untuk membimbing umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mengayomi umat manusia. Seperti mana manusia pilihan, seperti Nabi, adalah dipilih untuk mengayomi umat manusia, menyelamatkan umat manusia, bukan justru menghancurkan kehidupan. Kalau justru menghancurkan kehidupan, pasti bukan pilihan. Karena tidak mungkin Tuhan memilih hambanya untuk melakukan perbuatan yang dilarangnya. Ya. Ya, tapi itulah yang terjadi sekarang. Faiza ja'a wa'du'ulahuma. Ada 2 janji Allah kepada Bani Israel.
Yang dua-duanya itu adalah berkaitan dengan kerusakan yang mereka lakukan, tetapi sekaligus kehancuran mereka setelah mereka melakukan kerusakan itu. Jadi setelah mereka melakukan kerusakan itu, mereka hancur juga. Ya, kenapa? Karena setiap kesombongan dan kerusakan selalu melahirkan antipati dan nirsimpati dari seluruh manusia. Selama manusia itu masih mau mendengarkan hati nuraninya. Faiza ja'a wa'du ulahuma, tatkala salah satu janji dari kedua janji itu datang, bas yaitu melakukan kerusakan di muka bumi, kan tadi 2 kali maratain. Jadi ketika pertama kali, basna alaikum ibadallana, kami bangkitkan untuk melawan kalian hamba kami. Ingat, lagi-lagi ibadan. Ibad itu bentuk jamak dari abad tadinya. Jadi lagi-lagi yang bisa mengalahkan Bani Israel itu adalah bukan senjata saja, tetapi mereka-mereka yang berstatus sebagai abad. Jadi makanya saya katakan kalau kita mengaku sebagai mukawamah, tapi tidak berusaha untuk menjadi abad, gimana coba? Ya, karena kalau perlawanan kan semua bisa melakukannya. Karena perlawanan itu bisa saja punya kepentingan-kepentingan. Nah, berdasarkan ayat ini, yang bisa mengalahkan Bani Israel itu adalah ibad, hamba-hamba kami, ibadah lana. Kata-kata ibadah lana adalah orang yang telah menghamba benar kepada kami. Ya. Uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan apa? Terutama kekuatan rohani, kekuatan spiritual, kekuatan kesabaran. Di kekuatan militer itu hanyalah merupakan alat. Kekuatan militer, kekuatan sains, teknologi, dan sebagainya. Itu juga mereka miliki, tapi kekuatan yang disebut dengan ba'sin syadid di sini adalah kekuatan rohani yang tidak bisa digoyahkan. Maka mereka itulah nanti fajasul khilalad diyar, yang akan mengalahkan mereka, memasuki negeri-negeri rumah-rumah mereka, yaitu Bani Israel, lalu kemudian mereka terusir dari tempat itu, mereka kemudian berdiaspora ke berbagai tempat. Ya. Jadi ingat, Bani Israel itu awalnya bapaknya Nabi Ibrahim itu dari Babilonia, Irak sekarang, lalu karena diusir oleh Raja Namrud, dia pergi ke Palestina sekarang. Palestina punya anak Ismail dan ibunya Hajar dibawa ke Mekah. Kemudian anak yang kedua Ishak bersama ibunya Zara tinggal di Palestina. Ya, Baitul Maqdis itu sekarang. Jadi di situ tempatnya berdua. Dua istrinya Nabi Ibrahim. Satu ke Mekah, satu di Baitul Maqdis. Ya. Nah, kemudian dari Ishak, anak kedua dari Nabi Ibrahim ini, lahirlah Nabi Yakub yang tadi disebut dengan Israel. Yang anaknya nanti disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu aslinya juga bukan dari Palestina, dia datang dari Babilonia, seperti itu. Dia datang ke sana, lalu kemudian nanti tinggal di sana, kemudian dibawa, mereka semuanya pergi tanpa kecuali ke Mesir, dibawa oleh Nabi Yusuf. Di sana dia membesar, tapi karena melakukan kejahatan-kejahatan dan kasar, akhirnya kemudian diperbudak oleh bangsa Mesir. Kemudian setelah mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, lalu kemudian dibebaskan kembali oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seperti itu ceritanya. Ya. Jadi kata ayat ini, wakana awak dan mafula. Jadi kejadian yang pertama ini sudah terjadi. Kalau begitu apa yang kita tunggu? Yaitu yang terakhir. Wa'dul akhirah. Jadi ada wa'du ulahuma, berarti ada wa'dul akhirah. Coba kita lihat ayat ini. Ini surat Al-Isra, ayat 104. Wakulna, dan kami berfirman, mim ba'dihi, setelahnya, li Bani Israel, kepada Bani Israel, uskunul arda, ya. Uskunu, tinggallah al-arda, di bumi. Ya, jadi mereka setelah diselamatkan oleh Nabi Musa dari Mesir, Allah berikan tempat kembali ke Baitul Maqdis, ke Palestina lah sekarang. Allah berfirman, uskunul arda, tinggallah di bumi ini. Tapi apa? Ada batasnya kata ayat ini. Faidza jaa wa'dul akhirah, apabila janji yang terakhir. Jadi bukan janji akhirat di sini sebetulnya. Ya. Bukan hari berbangkit, tetapi wa'dul akhirah. Kenapa? Karena ini adalah lawan ataukah kelanjutan daripada wa'du ulahuma. Ada wa'du ulahuma, berarti ada wa'dul akhirah. Ya. Jadi ada janji yang terakhir. Ya. Karena nanti kalau sudah datang janji terakhir, berarti mereka melakukan kerusakan yang kedua kalinya di tempat ini, di bumi ini, bumi Palestina,
Maka kemudian ji'na bikum lafifa. Kami datangkan kalian di sana dalam keadaan sudah bercampur. Artinya apa bercampur? Tidak murni lagi Bani Israel. Nah, jadi mereka yang datang ke Palestina sekarang orang dari Eropa kebanyakan, mayoritas mutlak dari Eropa. Ya. Dari Hungaria, dari Polandia, dari Rusia, dan macam-macam. Ya. Jadi ji'na bikum lafifa, sudah bercampur baur. Nah, jadi sudah disebutkan. Kemudian di surat 58, surat Al-Mujadilah, ayat 20 Allah berfirman, Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah, sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu tadi melakukan kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika fil adzalin. Mereka itulah berada dalam kehinaan. Mereka itu hina sekali di mata manusia, apalagi di mata Allah. Kata Allahu, Allah telah menetapkan atas mereka, la aglibanna, pasti Allah akan mengalahkan, menang ya, atas mereka. Siapa menang? Ana wa rusuli, saya dan rasul-rasulku, kata ayat ini. Jadi pasti saya akan menang. Artinya apa? Bahwa Al-Quran pasti akan terlaksana, pasangan Al-Quran pasti akan datang, dan pelaku kejahatan dan pembuat kerusakan di muka bumi pasti akan terusir. Innallaha qawiyyun aziz. Karena sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ini adalah kelanjutan daripada tadi di sini. Ya, bahwa setelah mereka datang kembali ke sana dalam keadaan bercampur, maka muncul sesuatu kekuatan ya, yang akan mengalahkan mereka. Ana wa rusuli. Artinya rusuli siapa di sini? Pelanjut daripada kerasulan. Kita sampaikan tadi, rasul itu pasti ada pengganti-penggantinya. Dan pengganti-pengganti nabi inilah nantinya yang kemudian akan berlaku kata-kata Innallaha qawiyyun aziz. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi, inilah pembahasan kita pada hari ini yang menjelaskan apa yang terjadi di Timur Tengah. Jadi yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Palestina dan Gaza, itu dengan lengkap sekali diceritakan dalam Al-Quran. Tinggal umat Islam mau mengikutinya atau tidak, menyesuaikan diri dengan Al-Quran atau tidak. Ya. Kalau enggak, jangan-jangan kita menjadi bagian daripada yang melakukan kerusakan di muka bumi itu. Kita tentu berlindung kepada Allah, jangan sampai masuk dalam kategori itu. Ini ada dua hadis berikut ini. Jadi saat Quraisy mendustakan Isra-nya Nabi, jadi Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj oleh orang-orang Quraisy didustakan. Nah, di sini dikatakan nih. Ini adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Jabir mengatakan, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma kadzabatni Quraisyun, tatkala bangsa Quraisy mendustakan aku, maksudnya mendustakan cerita perjalanan Isra Mi'rajku, ya, kuntu fil hijri, maka saya berdiri di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu adalah masuk kategori Ka'bah, ya. Cuma di luarnya, di situ ada bunderan, ada semacam busur, ya, macam seperti busur di situ. Ada temboknya. Itu di dalamnya itulah Hijr Ismail. Di situlah dulu Hajar membesarkan Ismail. Jadi sebenarnya Hijr Ismail. Fajallallahu li Baitul Maqdis. Lalu Allah memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Fatafiktu, lalu aku kemudian memulai birhum, memberitahukan, menceritakan kepada mereka an ayati, tentang tanda-tanda Baitul Maqdis. Tanda-tanda Baitul Maqdis. Semuanya jelas. Jadi siapa yang pernah ke sana bisa memverifikasinya. Wa ana anzur ilai, karena saya menyaksikan langsung. Jadi walaupun dia berdiri di Hijr Ismail, tapi benar-benar seperti menyaksikan langsung. Kayak kita melihat televisi, bahkan lebih daripada televisi. Kalau televisi kan cuma gambar 2 dimensi. Ya. Kalau di sini adalah seakan-akan menyaksikannya, dan itulah disebut dengan, itulah ketika terjadi tajalli. Jadi Allah mentajallikan Baitul Maqdis kepada diri Nabi Muhammad. Maka pada diri Nabi Muhammad kita seakan-akan menyaksikan langsung itu kejadian. Ini adalah hadis Imam Bukhari nomor 4341. Hadis berikutnya, umat Islam akan mengikuti Bani Israel. Sayangnya ada hadis seperti ini ya. Dan ini hadis ada. Artinya ini hadis ini sampai ke kita. Berarti Nabi pernah berkata seperti itu. Suatu saat justru umat Islam mengikuti Bani Israel, seperti saya katakan tadi. Ya kalau kita
mendapatkan Alkitab, ya kita bisa menjadi ahli kitab juga seperti mereka. Dan kita bisa melakukan penyimpangan seperti mereka. Dan ini dibicarakan dalam hadis ini. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini An Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, la tattabi'unna sunana bani Israila. Kalian pasti akan mengikuti, menggunakan lam taukid, kemudian nun tasydid taukid juga. Kalian pasti akan mengikuti sunana bani Israel. Sunnah maksudnya kebiasaan-kebiasaan Bani Israel. Shibran bishibrin, jengkal demi jengkal. Ya. Wadirain, hasta demi hasta. Ya. Ini seperti itu, sedikit demi sedikit. Ya, lama kelamaan tambah banyak. Jadi tadinya sejengkal terus sehasta. Hatta lau dakhala rajulun min bani Israila juhra dabbin, sampai seandainya orang-orang dari Bani Israel itu masuk, ke dalam lubang biawak, ini juhra dabbin, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, latabi'tumuhum fihi, kalian pasti juga akan mengikuti mereka masuk ke dalam itu. Cobalah kita lihat ayat ini, hadis ini sekarang. Nabi mengatakan, kalian pasti akan mengikuti langkah-langkahnya Bani Israel. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pada tingkat ketika mereka Bani Israel masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun masuk ke dalamnya. Kenapa kata lubang biawak? Anggaplah lubang biawak itu kan adalah predator bagi ayam misalnya. Nah, sampai ketika kita masuk ke dalam lubang biawak, itu ikut masuk juga. Itulah sebabnya, makanya ya melawan Bani Israel sekarang itu, atau misalnya Amerika itu kan hanya individu-individu, tapi negara-negara Muslim tidak. Ya. Hanya satu negara Muslim atau negara Islam yang berani berdiri tegak dan tegar di hadapan Israel dan Amerika, yaitu Iran saja. Kita tidak melihat mazhabnya, tapi kita melihat keteguhan bangsa ini. Ya. Walaupun tentu saja juga harganya mahal, yaitu di embargo, diblokade dari berbagai sisi. Tetapi apakah mereka kemudian mati kelaparan? Enggak. Ya, jauh lebih bagus rakyat Iran daripada rakyat Amerika. Kalau Anda jemaah sekalian pergi ke Iran jalan-jalan, tidak akan menemukan orang homeless di jalan. Tapi pergi ke Amerika, di mana-mana homeless. Pergi ke Iran, tidak menemukan orang yang berjalan seperti zombie karena narkoba, karena kecanduan. Kalau di Amerika banyak sekali seperti itu. Luar biasa kan? Ya. Inilah jemaah sekalian terbahagia yang kita saksikan. Ya. Mudah-mudahan kita jangan termasuk dalam kategori hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad nomor 11.462 ini. Karena Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan, hidup ini cuma sekali saja. Ingat, hidup ini cuma sekali. Apapun yang kita anggap capital dalam kehidupan dunia kita ini, itu hanya akan kita tinggalkan. Capitalnya itu bisa berbentuk jabatan, pangkat, apapun, kita akan tinggalkan. Dan kita akan kembali kepada Allah, dan di sana kita akan bertanggung jawab masing-masing. Kita berdiri di hadapan pengadilan Allah sendiri-sendiri. Tidak ada pengacara, tidak ada pembela, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sejak dari dunia ini selalu berpihak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak walafuminkum. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi. Baiklah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, agak mudah dalam kisah Isra tadi. Untuk kita pakai wazir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Asy bin Barqiyah yang diberi satu saja ilmu asma'nya, lalu memampukannya membawa singgasana Balkis tak sempat pun sekedepan mata tadi. Apalagi kalau ini kita tengok kepada penghulu para Nabi dan Rasul, yang mana sejak Adam, alam kullama asma' kullaha, keseluruhan. So, persoalan saya ialah dalam masalah Mi'raj tu, kalau huwa tadi tak boleh terjangkau forever and ever, adalah mustahil, sebab laisa kamislihi syai'.
Dan kemudian ada kalimat pula, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Dan ada juga kalimat tentang kutiupkan ruhku dalammu. Berarti bahawa Huwa telah mentajalikan ke alam kita Nur Muhammad yang membuat sentiasa walaupun batang tubuh fizikal Nabi SAW kembali ke bumi, tapi Nur Muhammad teruskan rahmatan lil alaminnya non-stop sampai Imam Mahdi alaihissalam. So, beri pencerahan tentang bagaimana kita uh, subhanallah atau memahasucikan Allah dalam konteks pertemuan menyatu di Baitul Makmur tu Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih Pak Dul. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita memahami hubungan kita dengan Allah adalah hubungan rohaninya. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya ruhku. Dan ruh ini kan tak bisa dikonsepsikan oleh manusia. Kalau kita membayangkan ruh biasanya membayangkan angin, ya. Kalau kita membayangkan ruh biasanya membayangkan yang halus-halus seperti misalnya makhluk-makhluk halus. Ya, padahal itu kan bukan begitu. Ruh dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali, tetap tidak bisa dikonsepsikan. Oleh sebab itulah, satu-satunya cara untuk membayangkan ruh itu adalah dengan cahaya, nur tadi. Ya. Jadi sebetulnya ketika Allah mengatakan nafakhtu fihi min ruhi, kita dikatakan bahwa Allah meniupkan cahayanya ke dalam diri kita. Jadi ruh itu adalah pembawa cahaya. Cahaya petunjuk, cahaya macam-macam. Dan puncak kesempurnaan cahaya itu pada Muhammad, yaitu namanya Nur Muhammad. Ya. Seperti mana kita tahu bahwa yang namanya cahaya itu kan berpendar-pendar, berbeda-beda derajat iluminasinya. Illuminationnya itu berbeda-beda. Ada yang dekat dari cahaya, ada yang jauh. Kalau dekat dari cahaya pasti terang benderang. Kemudian kalau jauh dari cahaya pasti agak gelap. Ya. Nah begitulah kita ini berbeda-beda cahayanya, bergantung kedekatan kita kepada Allah. Nabi Muhammad karena telah menyatu dengan Allah, maka cahayanya paling terang. Ya. Jadi dengan demikian semuanya sehakikatnya adalah cahaya Muhammad yang diterima dari Allah, dipancarkan kepada seluruh alam. Sehingga dikatakan seandainya bukan karena Muhammad, alam tidak tercipta. Karena cahaya ini juga dari cahaya Nabi Muhammad. Nah, jemaah sekalian serba, jadi dengan cahaya ini kemudian bergerak terus-menerus. Dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, berbeda-beda pada setiap orang. Sampai pada tingkat kita datang kepada Allah dengan kualitas, dengan tingkatan-tingkatan cahaya tersebut. Kalau kita datang dalam keadaan kurang intensif, maka kita datang tentu lebih gelap. Ya, jadi makanya kata-kata gelap dalam Al-Quran itu kan zulumat. Nah, makanya tadi kita sampai lihat salah satu fungsi daripada kitab suci adalah dan Nabi adalah liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Nah dengan demikian apa yang kita saksikan di Timur Tengah sekarang ini sebetulnya adalah kegelapan, dan kita menyaksikan di sisi lain ada terang. Nah sekarang kita tinggal pilih, kita berada pada terang atau pada kegelapan. Dan Allah tadi sudah mengatakan bahwa kegelapan itu pasti hilang. Saya pasti akan menang, kata Tuhan. Siapa saya tadi itu anak? Yaitu pasti cahaya. Cahaya pasti menang. Cahaya aku pasti menang. Cahaya Muhammad yang kemudian mengalir kepada sulbi-sulbinya ke bawah, anak keturunannya ke bawah. Yang maksum, nah, pasti akan menang, kata Tuhan tadi. Anak warusuli, pasti saya dan Rasulku yang akan menang. Jadilah aglibana, saya pasti akan menang. Jadi artinya kita saksikan di Timur Tengah pergulatan antara cahaya dan kegelapan. Dan kita tahu bahwa pergulatan cahaya dan kegelapan sebetulnya tidak perlu kita bayangkan pergulatan seperti perang yang sangat besar. Apa sebabnya? Karena cahaya itu begitu dia dimunculkan dan kemudian didukung orang atau dinyalakan orang, dia akan pasti menghilangkan kegelapan. Seperti itu. Jadi dia akan menghilangkan kegelapan. Makanya dikatakan qul ja'al haqq wa zakal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran dan kebatilan itu sama dengan cahaya dan kegelapan. Apabila datang cahaya, otomatis kegelapan akan hilang. Seperti mana dalam ayat itu, ini surat Al-Isra juga, ayat 80. Apabila datang
kebenaran, pasti kebatilan akan hilang. Itu kan sama hukumnya dengan cahaya dan kegelapan. Apabila terang datang, pasti kegelapan hilang. Nah, dengan demikian, apa tugas kita sekarang untuk memenangkan Palestina di Timur Tengah? Sederhana, kita semuanya mau menyalakan kebenaran, itu Al-Quran. Nah, ini masalahnya sekarang karena banyak sekali penggiat pencinta Palestina, tapi mohon maaf tidak mempelajari Al-Quran. Jadi terus apa yang kita harapkan sebetulnya? Apa kita berharap bahwa memenangkan Palestina itu dengan kekuatan kita? Kalau kita berharap memenangkan Palestina dengan teriakan kita sebetulnya telah mempertuhan diri kita. Ya. Yang bisa menangkan Palestina siapa? Allah tadi mengatakan, ana wa rasuli, saya dan rasul-rasulku. Apabila apa? Apabila kitab suci dinyalakan. Apabila kitab suci disampaikan, didengungkan. Karena kitab suci adalah cahaya. Jadi apabila lilin kita nyalakan, maka kegelapan akan hilang. Jadi persoalannya sekarang adalah orang-orang yang ingin memenangkan Palestina sekarang pun juga tidak menjalankan seperti yang diinginkan Al-Quran. Jadi mereka berjuang seperti maunya mereka. Ya. Bahwa misalnya memboikot itu perlu. Iya, saya kira kita setuju itu. Tapi apakah setelah itu bisa memenangkan Palestina? Itu kan tindakan-tindakan sekunder. Ya, buktinya sekarang Israel tetap menang di Timur Tengah kalau dari sisi eksistensi negaranya, ya. Eksistensi negaranya. Hamas sekarang apa namanya? Terowongan-terowongannya sudah dikuasai, kan diambil alih oleh Israel, ya, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, bagaimana cara menangkannya nih? Nah, kita misalnya melihat ke Iran, ya, karena Iran itu dipimpin oleh orang yang selalu baca Quran, pelajari Al-Quran. Nah, jadi kalau kita ingin memperkuat cahaya ini, ya kan diperkuat cahaya ini dengan apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Semakin banyak mukawamah atau orang ingin memperjuangkan Palestina membaca Al-Quran, memahami isinya, pasti semakin cepat kemenangan ini datang. Sebagaimana untuk menghilangkan kegelapan, tidak perlu kita banyak ngomong, nggak perlu kita banyak konsepsi, cukup nyalakan saja lilin, maka kegelapan akan hilang. Jadi sederhana sekali. Qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran sudah datang, ya kebatilan akan hilang. Ini janji Allah. Berarti kalau kebatilan masih ada, ya karena kebenaran belum sempurna datangnya. Seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. InsyaAllah Ustaz, berhubung dengan menjadi hamba Allah, manusia akan lebih berarti hanya apabila ia menjadi hamba Allah yang sebenarnya Ustaz, ya. Namun saya atau kita akan mengatakan apabila ditanya pada umumnya, kita ini adalah hamba Allah. Namun mohon Ustaz terangkan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Apakah ayat ini menjurus kepada arti bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya Ustaz? Syukran. Baik, terima kasih banyak Ustaznya. Jadi dalam Al-Quran ini kata-kata hamba mempunyai dua. Ada kata-kata hamba dengan istilah abid, dan ada hamba dalam pengertian abd, ya. Sebagaimana juga ketika dikatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, itu adalah kata-kata yang dipakai di sana adalah abid, ya. Abid bukan ibad. Jadi dalam Al-Quran ada kata abd, bentuk jamaknya ibadun, dan ada kata ibad, bentuk jamaknya abid. Nah, gitu. Kalau berbicara tentang hamba secara keseluruhan, arti seluruh manusia hakikatnya hambanya, itu menggunakan kata abid, ya, kata abid. Nah, sedangkan kalau hamba dalam pengertian tadi pilihan seperti nabi-nabi tadi menggunakan kata abd, ya. Kita sudah lihat tadi ayat-ayatnya, kata-kata abd selalu muncul, menurunkan kepada ala abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi, selalu abd seperti itu. Fa'auha ila abdi ma'auha dalam surat An-Najm. Jadi selalu kalau merujuk kepada manusia suci itu abd, ya. Jadi kalau manusia suci menggunakan kata abd, tapi kalau hanya sekedar hamba biasa, misalnya abid, ya. Jadi abid yang beribadah menghamba itu namanya abid, tapi belum tentu dia abd, ya. Jadi ada abidun, ada abd, ya. Jadi dengan demikian dari situ berbeda. Nah, yang Al-Quran mengajarkan kepada kita ini adalah bukan hanya menyadarkan kalau kita itu adalah abid, tetapi kita adalah abd. Kita adalah abd.
Dan di dalam surat Al-Fajr itu Allah meminta kita untuk masuk dalam kategori abad. Ya. Ibad, di situ dikatakan pada khulifi ibadi. Tadi kita sampaikan kalau abad bentuk jamaknya ibad. Ya. Sedangkan tadi yang satu adalah abid. Begitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada permintaan doa Ustadz, ibunya Pak Alpan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya berbahagia karena ini ada jemaah kita, Pak Alpan ini adalah jemaah tetap kita yang meninggal dunia. Ibunya ya, ini adalah almarhumah Ibu Hajah Laruya binti Onang yang baru dikemukakan tadi, tengah hari tadi ya. Meninggal malam ini. Kita doakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisinya, ditinggikan derajatnya, dimuliakan tempatnya di sana, dan terutama dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul. Sebelum kita mendoakan, kita baca Qul Huwallahu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali, baru kita doa. Ala hadiniya wa likullatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa biha bali baniha wa bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah khususan ila almarhumah Hajah Laruya binti Onang. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir li almarhumah Hajah Laruya binti Onang. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan almarhumah. Bukakanlah pintu-pintu langit baginya, muliakanlah tempatnya di sana, lapangkanlah kuburannya, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh dan suci lainnya. Dan jadikanlah anak keturunannya anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.